Saya lihat, oh ini udah jin kayak apa ya, gelisah kok gelisah ya. Biasanya nggak kayak gini ya biasanya kalau lihat orang apa, tapi kok ini gelisah gitu, panjang lebar, dan intinya itu pengen nyawa satu lagi. Jadi yang diinjakan dua. Nah di situ saya ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19, The Story of... Oke Sobat Jagat, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Oke. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan bercerita tentang pengalaman pribadinya yang bisa melihat makhluk halus, bahkan bisa mengobati atau meruqyah para korban yang bisa dibilang korban mistis ya. Di samping saya sudah ada Kang Anwar nih dari mana tadi tuh? Walahar ya Kang ya? Iya. Gimana Kang Anwar? Sehat? Alhamdulillah Kang sehat. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau nanya nih, keseharian Kang Anwar tuh apa ya sekarang? Oh, kalau sekarang saya kesibukan wira swasta ya Kang. Wira swasta? Iya. Kerja di bidang PT. Oh, di bekerja berarti Bekerja, ya? Karyawan. Karyawan. Nah, kesini mau cerita apa Kang? Tentang pengalaman mistisnya Kang? Cerita tentang pertama kali saya melihat sosok goib. Dan nextnya saya bisa mengobati orang-orang yang kesurupan dan yang beberapa macam kayak santet dan guna-guna. Oke, ditahan dulu ceritanya Kang. Ya. Oke, Sobat Jagat, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat bikin kontennya. Oke, langsung saya ke ceritanya di Kismis, kisah misteri. Oke, Kang Anwar, awalnya tuh gimana Kang? Awal mulanya pertama saya ya itu dari tahun 2005. Awalnya kan saya SD di Kerawang, pindah ke daerah Purwakarta, SMP-nya ya. Berawalnya dari SMP. Nah itu selama saya 3 tahun di Purwakarta belajar dan banyak pengalaman hal mistis. Suatu ketika saya melihat kakek, nenek, dan buyut saya itu mengobati pasien yang di luar nalar lah, non medis. Nah saya tuh awalnya biasa saja dan belum paham apalah inilah itulah. Nah setelah itu seiringnya waktu ada tuh suatu undangan dari teman saya dari daerah kampung desa sebelah itu ada undangan hajatan nikahan. Itu saya awal dari situ kita tuh kayak apa ya, kayak acara nikahan hajatan. Nah terus ke arah kampung desa seberang itu kita menyeberang sungai. Oh, lewati sungai itu ya? Ya, lewat perahu kayak gitu. Kebetulan yang diundangnya tuh berlima. Kita berangkat berlima Kang. Nah berlima berangkat tuh kita sore-sore pakai perahu. Kalau bilangnya daerah sana tuh bargas lah ya, perahu bargas. Oh, bargas itu perahu kayak gimana? Pakai mesin kayak gitu. Oh iya. Terus berangkat sore sekitar jam 5. Dari jam 5 kita nyebrang sampai di sana tuh sekitar setengah 6. Kalau dibilangnya Sarutna, Sandikala ya. Sandikala ya. Ya di situ. Setengah 6 nyampe tuh di dermaga perahu itu. Nah dari situ tuh kita jalan lagi Kang. Oh belum sampai itu? Belum sampai. Kita tuh sekitar
20 menitan jalan kaki ke arah yang hajatan itu, yang biasanya itu. Nah, 20 menitan. Di situ kita nyebrangin sungai lah intinya. Secara ininya kita lihat ada sebuah batu itu besar kan. Di sungai itu. Nah, di situ memang banyak batu-batu yang besar. Banyak lah, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, itu kita fokusnya di batu yang gede itu. Kita ngelewatin, gak ada apa-apa awalnya ya. Nah, di situ kita berarti maju ke maghrib tuh, kita jalan. Nah, pas nyampe hajatannya itu kita pas maghrib bang, pas maghrib banget. Maghrib kita bergegas sholat dulu, sholat baru kita biasalah kalau undangan makan dulu ya, kita bincang-bincang dulu sebentar lah. Oh, berarti ini undangannya maghrib ya kan? Ya. Malam gitu kan? Ya, mau ke malam. Malam. Ya, karena kita ngejarnya sore ya. Nah, di situ malam kita, pas undangan maghrib, terus kita makan-makan beres, secara kita bergegas pamitan karena cuaca mau hujan. Itu sekitar jam berapa kan? Dari jam 6 berarti jam 7-an kita. Isya lah ya. Sebelum Isya. Itu mau hujan. Kita bergegas pulang lah intinya di situ. Gak lama-lama. Nah, makanya kita bergegas pulang, takut ada apa-apa ya, karena posisi udah harus nyebrang sungai juga ya Kang ya. Sungai karena takut terpeleset atau apa ya. Nah, kita tuh pas udah pamitan pulang bergegas. Nah, di situ kita ngelewatin sungai lagi Kang. Sungai yang tadi itu. Kita tukar posisi. Jadi yang 5 ini depan 3, 2, 1, yang 2 di belakang. Jadi total tetap 5. Ngerti. Ya. Nah, di situ saya bawa senter lah. Bawa senter. Terus yang di depan 3 itu bawa senter HP lah. Kalau ini itu HP juga, HP jadul ya, tahun 2025 lah. 2005? Bukan tahun 2005, tahun 2005 maksudnya. 2005. Iya, masih SMP. Nah, kita sorotin nih. Nah, itu saya berdua itu di belakang, saya sama teman saya namanya ya Ali lah, teman akrab saya di sana, daerah Purwakarta juga. Sorotin, otomatis kan nyorot kanan kiri depan belakang ya, random aja gitu ya kan, biar nggak kepleset teman saya. Itu nggak sengaja itu nyorotin ke batu yang besar tadi. Oh ya, yang di awal batu besar itu ya. Terus kan ya, pas begitu saya nyorotin, kok ini ada orang baju putih di batunya ya, di pinggir batu pas. Yang tadi awalnya itu nggak ada, kok ini ada orang baju putih, terus rambutnya itu agak panjang, Nah, situ saya kaget, itu siapa ya? Sorotnya sekitar beberapa menit lah. Oh, berarti lama itu Kang ada sosok itu di tempat itu? Iya, hitungan menit lah pokoknya. Dia itu kayak hitungan detik apa menit nih? Menit hitungannya, karena saya nggak pengen jelas tapi takut gitu ya. Jadi biar jelas lah intinya. Nah, teman saya yang satu sama itu lihat juga ada di situ. Tapi yang 3 ini di depan nggak lihat. Oh, berarti yang barengan Akang itu ngelihat. Lihat. Nah, di situ begitu udah kesorot, istighfar ya, karena takut juga. Ya udah, si senternya ke depanin lagi ya. Nah, di situ biar nggak terlalu takut, kita bergegas buru-buru sampai perahu gitu. Nah, di perahu kita nanya-nanya ke anak yang 3 di depan itu. Udah nyampe perahu itu ya, kalian ini nggak lihat di depan ada itu dekat batu sosok cewek? Kalau itunya kan kelihatannya, kalau kelihatan saya itu cewek.
baju putih, terus rambutnya panjang. Enggak, katanya. Masa enggak, kan kalian di depan? Kalau saya lihat, kalau saya. Terus teman saya yang satu lagi, si Ali, kamu lihat gak? Iya, saya lihat. Terus tadi pas lihat gimana? Ya diem. Pada diem itu. Ya kalau saya yang nyorotin ya lihat banget ya. Nah setelah itu merinding semua tuh ya, teman-teman yang 3 itu. Ya alhamdulillah nggak nyampe terjadi kecelakaan apa-apa. Tapi orang tua tuh pernah bilang jangan kemana-mana dalam hitungan ganjil. Harus genap. Harus genap. Ya. Karena kalau ganjil ya satunya itu yang kuntilanak itu. Saya baru punya di situ. Oh, berarti ini awal bisa ngelihatnya itu. Nah, itu beres pulang, kok kesini malah makin peka gitu kan. Saya mandi di rumah nih, masih daerah Purwokerto gitu. Kayak ada yang ngeliatin dari belakang. Tapi posisi saya di depan, lagi mandi gitu. Kayak pocong terus, wah macam-macam lah. Berarti makin peka ya? Ya, di situ. Itu saya ingat omongan orang tua yang masalah, ntar kamu bisa loh, bisa dalam artian, oh bisa tuh kayak gini. Kayak ya semacam hal-hal goib kayak gitu. Ya saya baru umumnya dari situ. Nah setelah gitu saya lulus SMP, SMK, terus belajar itu masih di daerah Karawang, balik lagi ke Karawang ya Pak. Nah habis keluar sepatnya saya keluar STM lah, udah lulus lah, kos lamar kerja terus kesini malah makin pekanya itu ke hal-hal lebih ke kiriman kayak gitu Kang. Ya. Kayak santet gitu. Nah saya misalkan lihat orang nih, orang ini ketahuan sama saya, awas sih ntar hati-hati, ada misalkan ada musibah atau apa. Dulu pernah Kang kayak gitu. Kayak gimana tuh? Contohnya? Kalau dari kecelakaan apa tabrakan atau apa gitu pernah. Oh jadi sebelum kejadian udah lihat dulu gitu? Nah iya. Kalau ada kiriman misalkan ada gangguan nih orang ini, nah di belakang itu suka ada yang hitam tinggi besar kayak gitu. Tanda-tandanya udah kelihatan ya, gitu ya? Tanda-tandanya kayak gitu. Nah terus ya, Akang mulai memperdalami itu ya sejak STM itu gitu? Ya dari SMP udah mulai melihat lah STM, belajar lebih mendalami, ditambah ada keturunan juga ya, jadi lebih peka lagi ya, pekanya. Istilahnya mengasah, tinggal mengasah doang gitu ya kayak. Ya, itu banyak kasus-kasus yang kayak pengguna santet itu banyak. Nah, ada pengalaman nggak Kang yang ketika Kang mengobati Kang ya, yang paling wah ini gila, istilahnya susah dikeluarin atau susah dilawannya gitu Kang? Iya. Ada nggak, pernah nggak kayak gitu? Ada beberapa, tapi alhamdulillah dengan niat untuk menolong orang dan lillahi ta'ala, terus ada guru juga ya, mendampingi lah. Ya. Bisa diceritain nggak Kang itu susahnya tuh gimana? Pertama itu masih daerah Karawang juga, yang kenanya itu santet. Ya, itu baru di bulan, sekarang bulan apa? Oh, November berarti. Oh, baru kemarin tuh, Iya, baru kemarin ya? Itu satu keluarga tapi yang diincar 2, suami istri. Gimana tuh ceritanya Kang? Awalnya sih dari temen, ya gimana ya, saya nggak promosi tapi teman-teman tahu gitu. Ya ngerti ya. Makanya mungkin dari mulut ke mulut ya. Itu saya di WA, bisa nggak ngobatin ini teman saya, ya, keluarga gitu. Yang mana coba kirim, lihat fotonya kan. Oh ini ada, ya udah kirim gitu. Nah, saya lihat, wah ini udah parah, dalam artian udah menyangkut nyawa. Oh Iya. Ngeri ya? Iya. Itu sakit atau gimana Kang? Awalnya itu non medis dulu. Medis dulu, Ya, berarti dia sakit kan ya? Sakit, normal sakit lah. Iya. Nah ditambah ada kiriman, jadi lewatnya situ.
lewatnya, jadi memperparah lah itu. Ya, terus kan? Nah di situ chat-chatan ya, TikTok saya lihat, oh ini udah parah, udah menyangkut nyawa. Nah yang salahnya itu saya ngechat ke saya tuh udah ada korban satu Di keluarga telat. itu? Iya, telat ngabarin. Iya. Udah 8 hari kalau nggak salah, 8 hari ya baru ngechat, oh ini nih. Ya udah, saya takut yang ini keburu Kena lagi gitu. kena lagi. Saya datang tuh ke daerah kampung sana lah intinya, karena privasi ya, kita upload lah masalah Kampung itu. A lah ya. Iya, kampung A. Kita lihat, kita nyampe di rumahnya, kita berangkat sore tuh, pada asar kalau nggak salah. Pada asar sama teman saya diantar ke daerah A ini, kampung A. Nyampe tuh rumahnya sejaman lah kalau dari sini tuh. Lihat rumahnya, oh ternyata rumahnya gelap kan. Gelap dalam artian auranya atau Auranya terus udah kayak kuburan aja. memang gelap, nggak ada penerangan atau gimana? Bukan. Oh, auranya gitu ya, aura rumahnya Ya, tuh gelap. secara batiniahnya Iya, udah iya. ketutup lah. Saya lihat, oh ini udah jin kayak apa ya, gelisah kok gelisah gitu. Biasanya nggak kayak gini ya biasanya kalau lihat orang apa, tapi kok ini gelisah gitu. Oh berarti udah ada respon gitu ya. Biasanya kalau saya ngobatin orang itu, saya ambil nama dulu, terus saya kirim doa dari jauh-jauh hari ya, mau berangkat ke sana tuh saya udah Istilahnya persiapan lah ya, ada persiapan. Terus saya bikin air, saya doain, minumin bu ini. Oh ternyata nggak lama ada reaksi, gatal-gatal dan sekujur badannya tuh kayak panas periang kayak gitulah. Mungkin di dalam jinnya itu tubuh ini jinnya itu pemanasan, ada reaksi. Nah, cerita kronologinya, maaf ini ya, ini masih ada kekerabatan lah. Ya. Jadi masih saudara. Iya, gitu. masih saudara. Nah, saya ngobrol panjang lebar sama yang bersangkutan. Oh itu masih pinggirnya katanya. Oh kita pindah tuh, jangan di rumah itu, karena auranya udah jelek. Terus orangnya deket juga di situ. Jadi saya ke rumah yang anaknya, yang masih jauh lah, sekitar sekiloan mah. Situ biar meredam lah. Kalau teriak-teriak kan gak enak ya. Iya. Jadi kedengeran. Nah, situ baru tuh kontan, si ibunya langsung geletak, terus si jin yang pasiknya itu langsung masuk ke anaknya. Langsung pindah ke anaknya. Langsung. Wah itu ngobrolnya panjang lebar dan intinya itu pengen nyawa satu lagi. Jadi yang diinjak kan dua. Nah di situ saya ngobatin dari jam 7 disisa sampai jam 1 pagi. Oh lama ya? Iya Kang, karena apa? Kiriman dari sana tuh banyak Kang. Saya udah ngebotolin dari lebih dari 10. Oh itu dimasukin ke botol. Iya, belum yang ke tanahnya. Banyak. Ada saksinya, ada videonya kalau Oh ada videonya? Ada. Oh, nanti tapi bisa ini ya privasi sih ini, tapi hanya untuk tim doang kalau bisa. Privasi. Kalau nggak percaya masalahnya ini bukan bohong lah. Nah masuk si jin itu ke anaknya itu lama udah tarik beres. Si ibunya saya obatin, nggak pandang inilah bulu mau jin apa kasihan kan, ini si ibunya mau kayak sekarat kayak gitu kan. Terus nggak kelama si dukunnya ngeraga sukma. Oh ada juga si dukun itu? Iya masuk ke anaknya itu. Terus gimana tuh? Oh itu mah udah perang, udah debat, udah banyak omong lah dukunnya. Tetap saya pengen nyawa si ibu ini, keluarga ini. Oh kata saya nggak bisa.
kamu bukan siapa-siapa, yang nyambut nyawa siapa, malaikat Jibril ya. Kayak gitu saya gitu kan ya. Itu debatnya banyak saksinya di itu, keluarganya juga biar nggak percaya ya. Beres-beres, alhamdulillah Kang, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saya dan teman ya, alhamdulillah bisa mengeluarkan, terus menetralkan si ibu yang tadi udah parah, udah ini netral kembali. Beres, terus kita tutup doa di situ. Itu yang paling ekstrim itu Kang. Gimana tuh? Ya yang tadi itu. Iya, yang ekstrim. Berarti jinnya itu lebih dari 3 atau lebih dari 5 tuh ya? Lebih. Kalau di PT ada sih Kang, kalau boleh cerita ya. Oh iya, cerita aja Kang, nggak Yang apa-apa. lucu tapi ini. Nggak apa-apa. Berarti dari hal pengobatan itu yang paling ekstrim itu yang itu ya, yang tadi yang apa, ngelawan santet itu ya Kang? Nah itu. Ngelawan santet. Nah kan tadi sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya Kang ya, saya mau nanya dulu, rumahnya kan auranya tadi gelap ya Kang? Nah apakah dinetralisir juga rumahnya? Penutupan dari beres di rumah yang sebelah sana ya, tutup doa, terus langsung ke rumah yang tadi. Kita langsung bahasanya disyariatin lagi ya, biar netral gitu. Itu medianya apa Kang? Biasanya kan kalau santet gitu ada buhulnya atau apa gitu kan. Itu ada nggak yang seperti itu? Ada. Medianya kalau saya lihat itu tanah kuburan sama air. Media itu. Yang kuat itu yang tanah kuburan. Tanah kuburan. Nah kalau misalnya medianya tanah kuburan ya, kan sobat jagat juga perlu tahu nih kalau cara membuang tanah kuburan kan otomatis nyampur tuh. Iya, udah menyampur. Udah menyampur dengan tanah. Betul. Nah, cara membuang si tanah kuburannya itu gimana sih, Kang? Kalau itu kan sudah menyatu dengan area pekarangannya gitu ya. Kita medianya itu garam. Garam itu udah pasti ya, garam kasar. Terus sama air. Airnya itu air biasa, terus kita doain. Jadi si garamnya dicampur air gitu? Apa enggak? Enggak, masing-masing. Oh, beda Ya, bisa beda, gitu. bisa. Pertama kita doain dulu airnya. Ada doanya khusus ya. Begitu langsung ke garamnya. Garamnya sama didoain. Terus habis itu karena si jin tadi udah dibotolin dan dibuangin lah ini, dinetralin. Ya kita dengan bismillah ya langsung di sekeliling rumah itu diputar sama air sama garam itu. Oh, berarti kita nggak usah misahin tanah-tanah kuburan. Udah susah itu, udah menyebut sama pekarangan itu. Iya kan. Iya. Siapa tahu sobat jagat ada yang ngalamin seperti ini ya. Berarti medianya bisa sama garam kasar sama air gitu ya, terus didoain lah gitu ke orang bisa lah gitu. Itu sobat jagat caranya kalau misalnya ada hal-hal aneh ya Kang. Iya benar. Nah untuk cerita yang kedua nih Kang, gimana Kang? Katanya ceritanya lucu nih. Ceritanya yang lucu ini, saya kan di wirausaha ini ya, wira swasta lah intinya, PT kerja. Karyawan lah ya. Karyawan lah. Itu kan sering ada yang kesurupan di PT itu kan. Mayoritas itu kan perempuan. Otomatis kan secara menstruasi adalah banyak lah. Iya, betul. Nah, itu kalau bangsa jin itu wangi katanya. Bukan katanya ya, mungkin dari itunya udah wangi lah. Kata si jinnya itu wangi gitu, suka lah. Di suatu ketika saya dipanggil tuh di klinik perusahaan. Ada apa? Kan biasanya via telepon ya. Ini ada yang kesurupan. Oh iya. Jangan saya ke situ. Nah, saya tuh lihat anaknya ini. Wah, ini mah jinnya agak lumayan ya. Ya udah saya tangani. Nah, di situ saya lihat ini kayak cewek, enggak, mayoritas di pabrik itu cewek juga. Si jinnya itu hantu lah. Oh, hantunya mayoritasnya. Iya. Cewek. Nah, di situ masuk tuh dia
udah berontak lah itulah. Padahal saya tuh intinya udah sering lah nangani kesurupan itu di perusahaan lah, di PT. Nah ini kebetulan ini kayaknya udah tahu saya bahwa udah pasti saya ke situ lah intinya. Oh iya ngerti Ya. ngerti ya. Kita ngobrol, kamu maunya apa sih? Pengen darah. Darah. Terus apa lagi? Kopi. Nah di situ saya berpikir, saya nggak mau. Saya nggak mau ngasih kamu ini. Mending kamu keluar atau apa gitu. Terus dia bilang gini, udah siadi-siadi kadi teh, bahasanya gitu kan kalau bahasa Sunda. Saya agak apa ya, lucunya ada. Jadi kalau saya ngobat itu nggak nyampe bentak-bentak, biasa saja gitu ngobrol kayak gini. Tapi kalau mereka maunya apa, saya nggak nurutin, Kang. Oh nggak boleh diturunin ya? Iya, karena kebiasaan, Kang, tarnya. Oh iya. Kalau ada kesurupan pengen ini, ya kasih. Ya masa kita kalau ada kesurupan ngasih tekor dong bandara. Iya betul. Tuh sobat jagat, kalau saya ada yang kesurupan atau apa jangan dikasih ya Kang ya. Iya. Nantinya malah ketagihan gitu kan. Itu. Dan bahkan mungkin bisa juga nanti sekarang kopi, terus nextnya mungkin bisa ke ayam kayak gitu kan. Bisa kayak gitu ya? Bisa Kang. Pernah kejadian itu pernah kejadian kayak gitu. Itu mah kakek-kakek pertama pengen rokok, terus kopi kesini bakaka katanya, dawegan yang itu hijau, wah buat saya aja tuh makan gitu. Daripada buat situ saya aja nih yang ini. Iya daripada buat makhluk yang gak jelas lah itu. Nah dari situ banyak pengalaman yang di luar nalar juga, jadi malah mempertajam dan kepada Allah itu jadi nambah keimanan saya. Iya betul. Serius. Karena apa ya, bukti kalau nyata kalau ini. Ya. Kalau Kang juga pernah ngalamin kayak gitu kan, pastilah. Ya gitulah ya sobat jagat. Ada cerita lagi Kang atau kalau yang lucu udah, yang ekstrim udah, yang banyak sih Kang. Saya di PT tahun 2015 ngobatinnya yang banyak macam-macam. Kalau dibahas itu gak nyampe sejam 2 jam. Iya ya. Pasti banyak ya. Banyak Kang. Terus yang di luar PT juga kan ada yang ini minta tolong anak-anak ini bisa nggak ya, itu lebih kalau bikin konten tuh lebih dari puluhan lah. Nah Kang ini bisanya tuh belajarnya tuh Kang dari turunan kan tadi ya. Selain turunan itu apa Kang pesantren atau gimana? Ya betul Kang, saya pesantren di daerah Kosambi Kang. Jadi berapa lama Kang? 3 tahun sambil sekolah juga. Oh sambil sekolah. Iya. Jadi intinya memperdalam lah, dari dunianya iya, dari akhiratnya iya, betul. Ditambah ada keturunan ya lebih cepat lah itu. Terus ditambah ada gurunya juga gitu, penting gurunya itu. Iya, kalau nggak ada guru sesat gitu. Iya betul. Ya mungkin banyak nih pengalaman Kang Anwar ya di dunia pergaiban seperti ini. Apalagi Kang Anwar kan biasa mengobati ya Kang ya, pasti banyak lah ceritanya. Oke sobat jagat, nih siapa yang mau dengar Kang Anwar cerita lagi di sini, langsung aja komen di kolom komentar. Oke mungkin segitu aja Kang ya. Siap. Cerita kita kali ini. Mungkin nextnya kita cerita lagi Kang. Ya, siap. Makasih udah datang ke sini ya Kang ya. Semoga lancar terus usahanya gitu kan. Semoga rezekinya bertambah terus ya Kang ya. Dan semoga semakin amanah apa yang diturunkan dari Allah ke Akang si Akang ini gitu kan. Oke sobat jagat, cukup